Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi. Ini pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan ketiga. Mari kita awali pembelajaran dan berdoa. Halo yang belakang. Nah, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu presensinya. Hari ini untuk kelas 11 C2 yang tidak hadir berapa anak? Alhamdulillah, ini dipertahankan untuk status nihil di kelas presensi ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan kolaborasi dengan AI. AI itu pelajari apa? Artificial Intelligence. Nah, di sini kita akan sampaikan juga di sini capaian pembelajarannya. Di sini murid mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Yang ini ya tentunya relevan untuk menyelesaikan tugas spesifik. Di sini ada tujuan pembelajaran. Murid mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Yang selanjutnya dimensi profilnya ada penalaran kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Jadi nanti dalam pembelajaran ini nanti juga ada diskusi kelompoknya ya. Kelompoknya kemarin sudah dibuat ya, pakai kelompok pertemuan kemarin saja. Selanjutnya metode pembelajarannya nanti ada demonstrasi. Nanti saya akan mendemokan beberapa atau mencontohkan beberapa platform AI ya. Terus nanti ada diskusi. Tentunya kalau diskusi berarti ada kelompok ya. Kita pakai kelompok yang kemarin. Eksplorasi studi kasus. Jadi nanti kalian mengekspor terus praktik. Selanjutnya media yang kita butuhkan di sini adalah nanti ada presentasi juga dari saya. Ada komputer dan laptop sudah ada karena kita di lab. Bahannya ada artikel, buku pegangan siswa, lembar kerja murid, lembar refleksi, sumber belajarannya ada buku pegangan murid, YouTube dan artikel. Nah, sebelum kita masuk ke asesmen awal ya, tagline informatika itu adalah berinovasi membangun negeri ya. Ketika saya sampaikan informatika, jawabannya apa? Berinovasi membangun negeri. Oke, kita coba ya. Informatika berinovasi membangun negeri. Kita dulu untuk cek juga. Oke, sebagai trigger semangat sebelum kita pembelajaran, tadi ada tagline sudah kita sampaikan. Silakan kalian bisa mengakses link untuk asesmen awal. Yang punya scan barcode dipakai scan-nya, yang tidak punya saya akan share linknya di grup informatika saya juga. Link sudah saya kirim di grup ya. Sudah sampai? Oke, di sini saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Nanti kurang lebih waktunya ada 3 menit. Silakan dikerjakan asesmennya. Yang kesulitan angkat tangan ya. Ada yang kesulitan? Silakan dikerjakan. Mulai ya, spin, metode spin ya, pakai spin ya. Ini nanti bentuknya kayak gini. Nah, nanti kalau ada tulisan asesmen awal AI, kalian mulai. Nanti ada 5 pertanyaan. Nah, caranya kalian spin. Nanti pertanyaannya berarti di mana, kamu kerjakan.
Yang kesulitan, angkat tangan, bertanya. Sudah Mbak, ayo? Dimulai saja, langsung mulai. Yang sudah masuk langsung mulai saja. Dijawab sebisanya karena ini asesmen awal. Oke, untuk selanjutnya kalian sudah mengerjakan tes awal atau asesmen awal dalam pengetahuan AI. Dan nanti dari hasil yang sekarang nanti kita akan bandingkan dengan nanti ada asesmen sematik juga di akhir pembelajaran, gitu ya. Nah, setelah asesmen awal ini kan sudah ada gambaran AI tadi kan, ada 5 pertanyaan terkait dengan AI dan kolaborasi. Nah, di sini saya punya pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian menggunakan AI? Pernah? Oke. AI apa saja yang pernah digunakan? ChatGPT, Gemini, Meta ya, Meta AI itu yang ada di WA ya, itu ya, WhatsApp ya. Ada lagi yang pernah menggunakan platform AI lain? Apa? Itu untuk apa? Oh, artinya kalian memang sebelum pembelajaran ini sudah pernah kolaborasi dengan AI ya? Tidak masalah, artinya pembahasan nanti artinya kalian itu lebih memahami. Karena kalian sudah beberapa kali berhasil dengan AI, jadi harusnya kalian sudah tahu apa sih itu AI. Ayo, apa Mas? Resi, Pak Resi. AI itu apa? AI adalah media. Apa dia? AI adalah Mbak. Gimana Mas Resi? Kemampuan sebuah mesin untuk meniru kecerdasan seperti manusia, yaitu AI. Jadi AI itu kalau bahasa gampang itu kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Jadi pola pikir manusia diterapkan pada AI. Tentunya AI pasti mempunyai data, manusia juga mempunyai data. Dari mana datanya manusia? Dari melihat, dari mendengar, dari membaca, literasi, gitu ya. Nah, data-data yang masuk kalau diketampung itu akan menjadi pengetahuan diri kita. Dan sehingga ketika ada pertanyaan di data memori kita itu ada data itu, maka kamu akan menyampaikan itu. Termasuk namamu. Namamu siapa? Nama saya Faresi. Berarti kan data Faresi di kepala kamu itu ada. Dan itu nama saya. Sama seperti dalam buatan. Gitu ya. Lanjut. Jadi kenapa kita harus atau kita perlu berkolaborasi dengan AI? Ya. Jadi AI ini kalian pernah nggak melihat artikel, melihat berita bahwa manusia akan digantikan oleh AI? Pernah? Percaya nggak? Untuk saat ini memang ada beberapa pekerjaan yang digantikan oleh AI, oleh robot, ya. Untuk kedepannya kita belum tahu, tapi yang kita harapkan saat ini adalah AI itu kan buatan manusia. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Membantu kita kan, menyelesaikan masalah, membantu kita menyelesaikan proyek, ya kan? Membantu kita mengerjakan pekerjaan. Fungsinya itu. Nah, kita apakah akan diam saja ketika sudah melihat atau sudah mendengar ada AI dan kita tidak menggunakannya? Nah, itulah kenapa kita di sini harapannya adalah kita kenalkan AI kepada kalian supaya nanti gampang. Yang pertama ya, bukan pengganti sebagai alat pembantu kita atau alat yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan terstruktur sesuai dengan perintah kita tentunya. Nah, terus selanjutnya adalah cepat memproses data besar. Ketika kita mempunyai pekerjaan, misalkan keuangan, kalau itu bentuknya manual, belum terkomputerisasi, ya. Belum dibantu dengan AI, kita kan juga harus mentali satu-satu kan. Nah, dengan bantuan AI kita cukup upload datanya jeder, terus
kita berikan perintah. Nah, maka AI akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Tentunya sesuai dengan data dan diselaraskan dengan perintahnya apa. Yang ketiga, mengapa kita itu harus kolaborasi? Yang pertama adalah kekuatan manusia ini adalah kreativitas, pemikiran kritis dan empati, pemahaman konteks, pengambilan keputusan dan etis. Jadi kita sebagai manusia itu punya ide, ya, punya gagasan, punya strategi. AI ini dia hanya sebuah alat. Nah, gagasan yang kita punyai itu kita masukkan ke AI sehingga nanti muncul beberapa rekomendasi dari AI untuk memudahkan kita memilih mana opsi yang paling bagus. Gitu ya. Nanti kita akan mencobanya. Yang keempat, sinergi kolaborasi ini adalah kekuatan manusia dengan kekuatan AI. Jadi nanti hasilnya akan lebih baik dan lebih cepat. AI dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada perintah. AI tidak bisa bekerja tanpa ada perintah, ya kan? Nah, manusia itu bisa bekerja, bisa berpikir secara mandiri, tetapi kadang-kadang kita karena ada beban yang lain atau misalkan dalam sebuah perusahaan itu kita tugasnya banyak, kan ada beban yang lain sehingga waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu kan lama. Nah, dengan kolaborasi dengan AI ini kita bisa menghemat waktu, menghemat pikiran, menghemat tenaga. Itulah kenapa kita harus berkolaborasi dengan AI. Dengan AI kita membutuhkan yang namanya prompt. Ayo Mbak Nora ya. Betul Nora. Apa itu prompt? Instruksi atau perintah yang kita berikan kepada AI. Nah, instruksi atau perintah yang kita berikan kepada AI. Semakin instruksinya itu detail, spesifik, sesuai dengan harapan kita, hasilnya juga menyesuaikan dengan itu. Nah, ini ada sebuah video. Silakan nanti diperhatikan videonya dengan sesama. Ini terkait dengan peluang masa depan kecerdasan buatan dalam jurnalisme, ya. Jurnalisme dalam penulisan sebuah berita. Silakan diperhatikan videonya. Melihat videonya ini tadi terkait dengan jurnalisme. Nah, sekarang terkait dengan arsitek. Nah, perhatikan di sini ada sekitar 6 menit. Ini. Ya, tadi sudah dicontohkan oleh sebuah video ya. Ada dua video tadi. Video yang pertama berkaitan dengan kolaborasi AI di dunia jurnalistik ya. Yang kedua tentang apa? Tentang arsitektur. Jadi untuk membangun sebuah desain bangunan, sebelum ada AI itu sudah ada juga aplikasinya. Ya. Nah, aplikasi ini kan memang kita harus buat sendiri secara manual, buat pintu sendiri, buat tembok sendiri. Kalau kita menggunakan AI itu sudah diatur sedemikian rupa. Kita bikin sketsa saja, di-upload itu sudah ada beberapa rekomendasi. Kita mau pilih yang mana. Jadi AI tidak bisa apa-apa kecuali kita trigger dengan prompt. Ya, kita bisa dengan prompt. Selanjutnya terkait dengan AI. Nah, di sini saya ingin ada diskusi kelompok. Ya, silakan sekarang berkelompok. Tidak perlu tidak perlu dirubah posisi mejanya, tapi cukup kalian geser saja kursinya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin kalian tentukan. Monggo.
Sudah berkelompok belum? Sekarang sudah berkelompok? Enggak, saya pengen nanti 4 anak, misalkan 4 anak apa 6 anak ya satu ini. Jajar jangan ini. Di bawah kursinya. Nah, kamu kelompoknya siapa? Nah, siapa? Ya, geser ke sini berarti. Kalau sini satu kelompok geser ke sini berarti. Geser. Kursinya digeser. Kursinya digeser, yuk. Ayo. Kelompoknya 6 anak ya, satu kelompok 6 anak. Satu kelompok 6 anak, silakan kumpul 6 anak. Nah. Sudah? Oke, kalau sudah di depan ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk kalian diskusikan secara kelompok ya. Silakan dijawab ya, silakan dijawab atau kalian diskusi nanti jawaban dari diskusi itu apa ya. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya untuk pertanyaannya. 5 menit silakan dikerjakan sampai 11.15. Monggo. Dijawab pertanyaannya. Pak, boleh nggak saya pakai botol air? Tapi nanti dikondisikan sesuai dengan kondisi sekarang ya. Jawabannya, rekomendasi DAE-nya itu dikondisikan seperti kondisi yang sekarang. Iya Pak ya, peran dalam skenario ini. Ya, apa? Marketnya, menarik diskusinya, skenario-nya adalah skenario video tadi. Ya. Iya, video tadi. Baru ngomong ini. Ya, dibalik nanti diskusi. Jadi ini walaupun pakai AI nanti didiskusikan jawaban AI-nya sama apa enggak gitu ya. Dibalik. Nah, tulis dong.
Nanti setelah ini akan ada apa namanya, tugas sedikit juga. Ya Mas, pertanyaan nomor pertama. Jawab. Pak Yudin, Mas Yudin, mewakili kelompoknya jawab. Apa peran AI dalam skenario ini? Skenario di video 2 tadi tentang jurnalisme dan tentang arsitektur. Jawab Mas Yudin. Ya, AI membantu untuk menyusun atau menguruskan sebuah kata yang ingin jadi jurnal. Ya, oke, terima kasih. Yang pertanyaan nomor 2, saya pengen kelompoknya Nora. Pertanyaan kedua dijawab. Apa peran arsitek atau di sini dalam hal ini adalah manusia, dan mengapa perannya tidak bisa digantikan oleh AI? Peran arsitek manusia. 1. Perancang kreatif. 2. Penerjemah kebutuhan manusia. 3. Mediator antara klien dan teknis. 4. Pengambil keputusan kontekstual dan etis. 5. Inovator dan problem solver. Mengapa tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh AI? 1. Desain adalah seni, bukan sekadar algoritma. 2. Konflik, negosiasi, dan komunikasi. 3. Keputusan etis dan subjektif. 4. Adaptasi terhadap ketidakpastian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nora dong. Terima kasih. Jadi manusia dalam hal ini sebagai desainer ini adalah sebagai apa namanya, perancang utama. AI ini sifatnya hanya membantu saja. AI tidak bisa negosiasi dengan klien, ya. Tapi AI nanti bisa membantu kita sebagai desainer untuk bisa menghasilkan karya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaan nomor 3. Kelompoknya Mbak siapa namanya? Ya, Alodia. Jawab pertanyaan 3. Menurut kalian bagaimana AI belajar untuk menghasilkan desain-desain itu? Saya belajar desain tersebut itu dengan cara pertama dilatih dengan penggunaan gambar dan desain untuk mengenali pola bentuk, warna, desain dan gaya. Yang kedua menggunakan jaringan harap di luar seperti di LIN atau dikemudian model untuk menciptakan gambar. Menggabungkan elemen-elemen dari data pelapisan berdasarkan arahan prompt yang diberikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan juga untuk kelompok. Nah, oke. Ini terkait dengan diskusi kelompok setelah kita melihat ada 2 video yang memunculkan sebuah gambaran kolaborasi antara manusia dengan AI. Nah, sekarang saya ingin kalian sebagai pelakunya. Nah, saya ada lembar kerja murid ya. Nah, di dalam lembar kerja murid ini nanti ada 2 skenario. Nanti boleh kalian sekelompok memilih salah satu skenario-nya. Nanti saya share di grup ya, tapi saya baca dulu. Skenario pertama ya, kalian nanti ini tentang kampanye sosial. Cerita pertama, skenario pertama atau yang A, rancang kerangka campaign digital untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Ya, gunakan AI untuk membantu ide awal terkait dengan slogan, target audiens, ide konten visual. Pastikan hasilnya relevan dan beretika. Paham ya? Yang harus digarisbawahi beretika. Terus skenario kedua, ini tentang cerita fiksi. Boleh kalian pilih salah satu saja dan kelompok. Buatlah ide dasar dan kerangka alur cerita untuk sebuah cerita fiksi bergenre sains atau misteri. Tapi fiksi ya. Fiksi sains dan fiksi misteri. Dengan karakter utama dan twist yang unik. Gunakan AI untuk membantu mengembangkan ide, tapi pastikan cerita memiliki pesan moral yang baik. Boleh nanti kalian bisa menggunakan AI, platform AI apa saja boleh. Atau tadi yang sudah kalian sebutkan di awal pembelajaran, saya pernah menggunakan ChatGPT Pak, saya pernah menggunakan Gemini Pak, saya pernah menggunakan Meta. Pakai itu dulu, tambahkan. Ada gambaran?
Kalau ada gambaran silakan dikerjakan, boleh pakai AI apapun. Boleh pakai AI Gemini atau ChatGPT atau Meta. Saya share ya tugasnya di grup. Silakan berdiskusi, dikerjakan. Nanti saya akan minta beberapa kelompok untuk presentasi. Tadi yang belum kita tanya presentasi nanti. Silakan. Yuk satu kelompok aja, Bapak nanti itu perwakilan presentasi yang sudah selesai. Mewakili. Ada? Oke, monggo untuk kelompoknya Mbak Ayu ya, bisa presentasi. Ayo maju semua. Maju semua kelompoknya Mbak Ayu. Kirim gambarnya ke saya, nanti saya tampilkan di depan. Oke? Hasil dari kolaborasi mudah AI. Coba. Monggo. Ayo maju. Maju dulu, maju dulu. Maju dulu. Maju dulu. Ya. Sudah dikirim, Mbak Ayu? Belum? Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Jadi kami memilih tugas untuk merancang kampanye sosial digital bertema mengurangi sampah plastik di sekolah. Tujuan utamanya yaitu menyadarkan siswa dan warga
Ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga. Misalnya ini ada beberapa tipe ini. Plastik sekali pakai. Berarti ukuran K. Nah, ini saya contohkan nih. Saya pakai Gemini saja atau Meta ya, Gemini lah. Halo Rahmat, halo. Nih, perhatikan depan. Prom ini saya sudah punya gambar nih. Saya kepengen nanti ada gambar buah di atas piring sudah dipotong kotak-kotak, berada di atas di pinggir pantai, di pinggir danau, di taman pinggir danau, dengan hasil foto yang realistis dan fokus. Nih, prom pertama, buatkan saya gambar buah di atas piring dan berada di taman pinggir danau. Nah, ini Gemini sedang membuat nih. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oh, ini tidak sesuai dengan harapan saya. Saya pengen gambar buah mangga dan dipotong kotak-kotak. Maka di sini kita revisi lagi. Ada perbaikan lagi. Saya ingin buah yang muncul buah mangga sudah dipotong kotak-kotak ya, di atas piring, di pinggir danau, di taman. Nah, kita cek sudah sesuai atau belum. Cek dulu, cek hasilnya. Ini hasil pertama prom kita ya. Ini hasil keduanya nih. Kalau kita detail, maka hasil juga detail. Lagi, misalkan saya ingin buat hasilnya fokus ke buah mangganya, yang lain blur. Kita cek ya. Kira-kira bisa nggak yang lain blur, yang fokusnya ke mangganya? Nah ini blur kan, fokus ke sini. Ini kan nggak fokus ya. Ini belum ngeblur, ya sudah ngeblur tapi tidak terlalu ngeblur. Kalau ini dia sudah ngeblur banget. Nah ini bisa ditambah di sini tulisan mango. Wah. Nah AI ini bekerja sudah perintah kita. Ini tadinya namanya revisi. Ya. Hasil pertama yang berhasil dari AI itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya revisi. Jadi kan bentuknya ada di sini ada buah jeruk, ada buah stroberi, ada buah anggur. Terus saya revisi lebih spesifik lagi, buah mangga sudah dipotong kotak-kotak dan sepiring. Hasilnya kayak gini, dia tulis kedua. Nah, belum puas saya pengen fokus nanti ke buah mangganya gambarnya. Muncullah seperti ini. Ini lebih ngeblur isi fokus. Nah, dari hasil ini nanti saya akan kolaborasikan dengan aplikasi yang lain dengan tulisan. Kalau kita membuat gambar dengan tulisan di AI, memang kadang-kadang kita tipe kayak tadi ya, kelompoknya Mbak Ajeng ya. Ajeng bukan Ayu. Ya. Nah, ini bisa nanti kita masuk ke Canva, kita tambahin tulisan, tambahin frame atau yang lain sesuai dengan harapan kita itu. Jadi itu sedikit gambaran dari saya terkait dengan penggunaan AI atau kolaborasi dengan AI. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke
saya punya lagu nih, ya saya punya lirik. Nah, lirik ini saya juga buat dengan AI. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kayak gini kelihatan? Nah, kalau kau suka ngoding buka laptop tepuk tangan, ya. Kalau kau suka logika jangan stop, kalau kau suka data, struktur dan bahasa, kalau kau anak IT memang yoi, Nah, baik kedua, kalau sistem error jangan panik, cari buk satu-satu dengan teknik, kalau kau suka belajar jadi coder yang pintar, informatika itu mapel asik, Nah, ini dia AI juga. Gak ada 1 menit selesai. Nah, kita praktekkan pakai musik ya. Berdiri semuanya ya, berdiri. Oke. Dipoto dulu apa-apa, dipoto dulu. Kalau mau dipoto dulu apa? Kita karaokean dulu ya, karaokean tapi lagu anak-anak ya. Sambil tepuk tangan nanti loh. Ya. Just. Nah, ini. Sabar. Belum. Ya. Barang-barang si seluruh. Bro. Dan 3, 4. Kalau kau suka ngoding buka laptop, kalau kau suka login jangan stop, kalau kau suka data, struktur dan bahasa, kalau kau anak IT memang yoi, jangan panik, cari buk satu-satu dengan teknik, kalau kau suka belajar jadi coder yang pintar, informatika itu memang asik. Oke, tepuk tangan dulu. Wes, kamu sudah di akhir pembelajaran ya. Refleksi, saya akan bertanya, silakan jawab. Anak yang saya sebutkan namanya jawab. Oke ya. Astagfirullahaladzim. Wah, ini belajar menjawab, belajar mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Oke. Khalifatul Nur Wahidiyah mana? Anaknya. Khalif mana? Bagaimana proses belajar AI mempengaruhi cara kita harus berkolaborasi dengan? Kenapa kamu harus kolaborasi dengan AI? Bisa, sangat bisa sekali. AI untuk membantu kalian mengerjakan PR sangat bisa sekali. Ya, kalian juga sudah menggunakan itu kan? Iya kan? Jangan PR, kamu kadang-kadang undangan, kalau tiba-tiba ke HP, foto saja sudah keluar jawabannya. Ada kayak gitu nggak? Jangan ya, itu namanya kamu tidak beretika dalam menggunakan AI. Ya, menggunakan AI untuk kecurangan nggak boleh. Ya, oke, ini refleksi terkait dengan pembelajaran AI. Yang selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Jadi AI ini adalah alat Tuhan, ya. Tetapi manusia di sini berperan sebagai pengarahnya. Ya, jadi AI ini adalah alat yang luar biasa, namun kemampuan manusia untuk berpikir kritis, bernalar etis, berkreasi, dan memberi arahan itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Paham ya? Nah, di masa depan nanti kolaborasi manusia dengan AI adalah kunci untuk inovasi dan solusi masalah kompleks di masa depan. Jadi nanti kalau tidak ada kolaborasi dengan kecerdasan buatan, maka nanti perkembangannya juga akan lama. Jadi nanti di sini ya, kita ini harus menjadi kolaborator yang cerdas dan bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab adalah ketika kita menggunakan AI itu harus beretika. Jangan sampai nanti kita menggunakan AI untuk hal-hal yang melanggar hukum, tidak beretika, terus menggunakan AI untuk konten-konten yang kurang mendidik. Itu juga harus kita hindari itu. Paham ya sampai sini ya? Ini untuk kesimpulannya. Selanjutnya
saya ingin kalian mengerjakan assessment sumatif dari hasil pembelajaran kita kali ini. Link saya kirim ke grup. Silakan dikerjakan. 5 pertanyaan sudah terjawab. Silakan perhatikan depan kembali. Jadi ini terkait dengan rencana tindak lanjut. Nah, setelah mempunyai pengalaman membuat prompt dan berkolaborasi dengan AI, apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa ini? Setelah kamu mempelajari prompt, ini apa yang ingin kamu lakukan? Rancangan puisi. Ya, rancangan puisi. Ya, nggak masalah. Ketika kalian ingin membuat puisi, kehabisan ide, bisa saja bertanya ke AI. Ya, Laura, mungkin ada yang mau disampaikan setelah pelajari from AI? Betul. Desain atau gambar, ya, itu bisa pakai banyak sekali platform AI ya, untuk rekomendasi gambar dan video. Video juga bisa. Bahkan kamu bisa bikin lagu juga. Tadi saya kan bikin lirik ya, pakai AI ya, bantuan AI ya. Kalau bantuan AI ya, itu bisa juga nanti lirik itu saya copy, saya masukkan ke platform AI untuk membuat sebuah lagu. Ya, saya kasih bocoran namanya Suno. Silakan kalau kalian pengen bikin lagu sendiri, pakainya Suno AI. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Itu kita perhatikan, tidak ada pertanyaan. Terima kasih pertemuan kita hari ini selesai. Saya mohon maaf sekali ini ya, kalau di dalam menyampaikan ini kalimatnya terbata-bata atau ada beberapa kali yang ketiga-tiga, saya mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan atau yang lainnya. Murni hanya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya dan kalian. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan kita selesai. Selesai? Kalau selesai kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillah dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI ya, dengan menggunakan dengan fasilitas atau AI membuat musik, gitu ya. Silakan bisa dirapikan bangkunya. Yang bikin hari apa sangat